Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini berada, kami kembali akan mengajak saudara bersama-sama untuk masuk di dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada terlalu banyak kemurahan, kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita. Dan tentunya hanya ucapan syukur yang dapat kita berikan kepada Dia. Karena itu mari datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku rada saat ini, semua dan karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kami tahu apapun yang ada dalam hidup kami adalah berkat kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kalau kami boleh beriman kepadamu, percaya kepadamu, itu karena Engkau yang telah memberikan kasih karunia kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Dan sekarang Tuhan, sebentar lagi kami mau bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berbicara pada setiap kehidupan kami lewat ayat-ayat yang kami baca, sehingga kami boleh memperoleh sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan. Kalau hari ini seizin Tuhan, kembali kita masih diberi kesempatan untuk bersaat teduh ya. Sungguh luar biasa indahnya saat bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita telah sampai pada kitab Matius pasal yang ke-8. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita."
Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah dengan demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kami sangat percaya tadi ketika kita bersama-sama membaca Alkitab, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati, ya. Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya sedikit membahasnya, yaitu pada bagian ayat yang ke-23 dan sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan ulang dengan cepat. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Sampai di situ saja dulu. Ya, perkataan ini menarik sekali, ya. Kejadian ini pun menurut saya ditempatkan oleh penulis Injil Matius dengan begitu menarik. Oleh ilham roh tentunya. Karena ayat ini, kisah ini ditulis setelah, bukan sebelum, tapi setelah murid-murid melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita akan lihat bersama-sama perikopnya saja. Pada pasal yang ke-8, ada perikop yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saudara perlu tahu bahwa sakit kusta pada zaman itu adalah seperti sakit kanker mungkin pada zaman sekarang. Di mana belum ada ditemukan obatnya pada waktu itu. Dan penyakit itu sangat menular, bisa menular ke orang lain. Sehingga orang yang sakit kusta itu harus mengasingkan diri, harus diasingkan. Dan hanya menunggu ajal matinya saja dalam pengasingan. Mungkin dia mulai merasakan tangannya lepas, begitu ya, jari-jarinya lepas, aduh kasihan sekali ya. Dan tidak ada obatnya. Tapi saudara lihat, kemustahilan dalam hal penyakit diselesaikan oleh Yesus. Itulah yang terjadi pada orang yang kusta. Kemudian juga terjadi, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, itu mujizat lagi. Dan murid-muridnya melihat semuanya itu terjadi. Dan murid-muridnya tahu bahwa semuanya itu terjadi. Luar biasa. Ya, Yesus tidak datang ke tempat perwira itu. Tidak datang kepada hamba perwira itu. Tapi sembuh begitu saja, begitu Yesus bilang. Kemudian setelah itu, tepat sebelum kejadian ini, ya, kita lihat bagaimana Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus. Begitu tangannya dipegang, demamnya hilang. Lalu malam-malam dibawa banyak orang sakit, kerasukan setan. Dan orang-orang sakit semuanya sembuh. Coba saudara bayangkan, sebelum kejadian angin ribut menerpa, Yesus mengizinkan murid-murid melihat mujizat demi mujizat lebih dahulu terjadi dalam hidup mereka. Yesus mengizinkan murid-murid melihat hal-hal yang besar, mencengangkan terjadi dalam hidup mereka. Tetapi toh pada waktu angin ribut menerpa, kembali mereka ketakutan. Padahal mereka naik perahu karena ikut Yesus, dan Yesus ada di dalam perahu. Hal ini mengingatkan pada kita sekalian, mengapa kisah ini sangat menarik. Hal ini mengingatkan kepada kita, seringkali ketika kita menerima mujizat, pertolongan Tuhan, kita begitu bergembira, kita begitu bersuka cita, kita begitu berbahagia. Bahkan mungkin kita bersaksi, kita menyaksikan, kita mengatakan, menyampaikannya kepada orang banyak. Karena begitu gembiranya hati kita melihat mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, melihat pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi beberapa banyak orang yang sama itu, kemudian ketika masalah terjadi sedikit saja, dan Tuhan belum menolong mereka, Tuhan izinkan mereka melewati masa pengujian. Masa pengujian itu masa antara terjadinya masalah sampai pada titik Tuhan tolong. Ya, jadi masa terjadinya masalah sampai pada titik Tuhan tolong, itu ada gap, ada waktu yang saya sebut kadang-kadang sebagai masa pengujian. Nah, pada masa pengujian ini ternyata mereka kembali ketakutan. Ya, itulah kita ya, seringkali ketika masalah terjadi kita lupa. Karena itu tadi lagu ini begitu luar biasa. Terus membuat kita ingat bahwa kita hidup karena kemurahan Tuhan,
Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sudah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan saudara dalam masa pengujian, jangan lemah iman, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Tetap berharap kepada Tuhan. Ingat, Tuhan yang sama yang berserta dengan saudara pada masa yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menyertai saya dan saudara untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ampuni kami manusia yang seringkali mudah panik, mudah ketakutan. Mata kami seringkali mudah sekali teralih daripada Engkau, teralih pada dunia dan masalah yang di depan mata kami. Dan mulai kembali kami melupakan segala apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami agar mata kami terus memandang kepadamu dan terus mempercayai Engkau. Tidak melupakan segala kebaikan yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhkanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami. Meteraikan dalam hati kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa untuk teman-temannya, saudara-saudaranya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini ada banyak di antara mereka yang mengalami penyiksaan, penganiayaan, dipukul, bahkan dibunuh Tuhan, dan di penggalan lain. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kuatkanlah kiranya mereka dan keluarga mereka Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan kiranya lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penderitaan dan penganiayaan itu. Tuhan tolong umat, Tuhan tolong umat. Tuhan juga kiranya tolong Indonesia yang tercinta. Kami bersyukur Tuhan karena walaupun angka COVID kami dengar meningkat, tapi situasi masih begitu kondusif. Tuhan kiranya tolong Tuhan, kalau boleh turunkan juga angka penyebaran COVID-19. Ya, Tuhan. Turunkan angka kematian akibat penyakit-penyakit apapun. Tuhan kiranya tolong Indonesia, Tuhan berkati Indonesia. Bahkan kiranya oleh kasih karunia-Mu, kiranya Tuhan terbuka jalan untuk banyak jiwa boleh bertobat dan percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa kiranya Tuhan ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati mereka dan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, berkati mereka dan keluarga mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pada kami semua dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas untuk melayani-Mu. Kiranya juga Tuhan cukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan perlengkapi kami lebih lagi untuk kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, jangan biarkan ada satu pun yang terhilang. Tapi kiranya Tuhan tolong
agar mereka justru membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, maupun keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Dan untuk setiap yang sakit, dipercaya kuasa-Mu jamahan-Mu sanggup menjamah mereka yang sakit Tuhan. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang hari-hari ini menghadapi masalah apapun itu. Tuhan, kami berdoa kiranya dalam semua masalah yang kami hadapi, kalau itu misalnya ada yang terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni. Tunjukkan kesalahan kami di mana, dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Tolong Tuhan. Haleluya. Dan dalam semuanya itu, kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan ucapan syukur senantiasa. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bagi pergumulan doanya masing-masing. Mari kita akan berdoa. Baik, ya kita akan lanjutkan dan tutup doa kita ya. Kita bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.